Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, tadi saya sudah intip-intip, hari ini euforia koal tercipta cukup solid karena momentum kenaikan harga koal plus semakin dekat dengan jadwal keluarnya laporan keuangan perusahaan. Nah, pada video sebelumnya, tanggal 25 Juli yang lalu, kami mereview beberapa emiten koal sedang berada di harga murah dan bisa Anda pertimbangkan untuk beli. Apakah hari ini grafik koal sudah mencapai harga mahalnya dan sudah saatnya kita taking profit? Nanti akan kita bahas. Bagi Anda yang belum join di free Telegram group kami, silakan join di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, kita awali review hari ini dimulai dari IHSG. Untuk IHSG, di sini dengan nama Composite, hari ini di sesi ke-1, IHSG menguat 1,2% di level 6.964,97. Dapat kita lihat bersama bahwa saat ini IHSG sedang berada di area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Di mana berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, di sini sudah mulai muncul kode up berupa panah naik sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Setelah munculnya panah, IHSG sempat mengalami sideways dan hari ini kembali menguat. Apabila IHSG hari ini mampu menembus di atas harga 6.975, maka IHSG berpeluang melanjutkan kenaikan ke 7.250. Akan tetapi, apabila IHSG masih bertahan di dalam area persimpangan, yaitu di antara harga 6.975 sampai dengan 6.875, maka IHSG masih sideways dan masih ada potensi untuk menguat maupun ada potensi untuk kembali koreksi Bapak Ibu. Apabila IHSG ke depannya koreksi dan closing di bawah area 6850 sebagai area support kuat di sini, maka IHSG berpeluang turun menuju ke 6570-an. Semoga IHSG ke depannya terus menguat, bisa kembali lagi ke harga 7.000 ya Bapak Ibu. Demikianlah tren IHSG hari ini, IHSG sudah clear, next kita ke PTBA. PTBA atau Bukit Asam Tbk hari ini di sesi 1 PTBA ditutup di level Rp4.270 per lembarnya. Nah, PTBA ini merupakan salah satu emiten koal yang kami review pada video sebelumnya tanggal 25 Juli yang lalu. Di mana tanggal 25 Juli yang lalu PTBA masih berada di area persimpangan atau harga murah, di mana bagus untuk Bapak Ibu beli. Dan kita lihat bersama PTBA semakin menguat bahkan sudah mencapai harga 4.200-an Bapak Ibu. Bagi Anda yang sudah entry pada PTBA di harga murah yang lalu, kami ucapkan selamat atas floating profitnya. Selama PTBA tetap bertahan di atas area resisten 1 di atas harga 4.170, maka PTBA masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 4.700-an Bapak Ibu. Apalagi bila hari ini di sesi kedua nanti PTBA mampu breakout resisten, mampu closing di atas resisten di atas harga 4.270, maka PTBA semakin berpotensi melanjutkan kenaikan menuju ke 4.650-an. Akan tetapi, apabila kemudian PTBA koreksi turun dan tembus di bawah area support kuat di bawah 4.000, maka PTBA berpeluang turun menuju ke support di bawahnya, yaitu di 3.760 sampai dengan 3.600-an. Dan apabila area support bawah di 3.600 ini ditembus oleh PTBA, maka kami sarankan untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, PTBA ini bandarnya bandar lokal dan saya lihat
proxumnya juga masih bagus, sehingga masih bisa Bapak Ibu hold untuk kedepannya. Demikianlah tren PTBA hari ini. PTBA sudah clear, PTBA masih uptrend. Next kita ke Adaro. Untuk ADRO atau Adaro Energi Indonesia Tbk, hari ini Adaro trennya masih uptrend, di mana di sesi 1 ADRO naik 0,9% dan ditutup di harga Rp3.310. ADRO ini merupakan salah satu emiten call yang juga kami review tanggal 25 Juli yang lalu. Nah, saat itu tanggal 25 Juli ADRO masih berada di sini Bapak Ibu, di persimpangan atau harga murah. Dan dapat kita lihat di sini sudah mulai muncul panah kode up sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Nah, saat sudah muncul kode up, Bapak Ibu juga sudah boleh untuk entry atau curi start duluan. Dan kita lihat Bapak Ibu, ternyata memang Adaro closing di atas area 3100 sebagai area resisten kuat, dan Adaro sampai hari ini terus melanjutkan kenaikan, bahkan sudah sampai di harga 3.300. Apabila hari ini Adaro mampu breakout resisten, mampu closing di atas resisten di atas harga 3.300, maka ADRO berpeluang naik menuju ke 3.400 sampai dengan 3.700. Dapat kita lihat di sini, pada bagian bawah Ateristo juga berwarna hijau dan indikator yang lain juga nampak menukik ke atas sehingga masih memberikan sinyal yang baik untuk ADRO. Akan tetapi, apabila ADRO kemudian nantinya melemah, koreksi, dan tembus di bawah area 3000 sebagai area support kuat, maka ADRO berpeluang turun menuju ke 2.900 hingga ke 2.600-an. Nah, area 2.600 ini adalah area support bawah, di mana jika nantinya ditembus oleh ADRO, maka lebih baik Bapak Ibu cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ADRO ini bandarnya bandar lokal dan bid offernya juga masih tinggi, untuk swing masih bagus untuk di hold. Demikianlah tren ADRO hari ini. ADRO masih uptrend. Next kita ke DOIT. DOIT atau Delta Dunia Makmur Tbk, hari ini di sesi 1 DOIT menguat 1% dan ditutup di harga Rp402 per lembarnya. Dapat kita lihat di sini, berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, DOIT sudah mulai muncul kode up sejak tanggal 21 Juli yang lalu yang ditandai dengan panah naik. Di mana jika sudah muncul panah naik, Bapak Ibu sudah boleh curi start terlebih dahulu. Dan pada tanggal 27 Juli, kita lihat bahwa DOIT sudah closing di atas area resisten kuat di atas harga 395 yang menandakan besoknya DOIT sudah confirm uptrend. Jadi hari ini DOIT sudah confirm uptrend Bapak Ibu. Apabila DOIT di sesi kedua nanti mampu bertahan dan mampu closing di atas resisten di atas harga 400, maka DOIT berpeluang melanjutkan kenaikan menuju ke 420. Namun apabila kedepannya DOIT mengalami koreksi dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 380, maka DOIT berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke 350 sampai dengan 325. Jika dilihat secara bandarmologi, DOIT ini bandarnya lokal, bid offernya juga banyak, finansialnya juga bagus Bapak Ibu, dan harga saat ini pada DOIT termasuk harga murah karena masih di bawah bandar. Jika saya lihat, mayoritas trader yang sudah entry pada DOIT itu entry di atas harga 450-an Bapak Ibu, sedangkan saat ini masih di harga 402. Jadi kita masih dapat harga di bawah average, di bawah harga bandar. Jadi, DOIT bisa menjadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu untuk beli. Tidak perlu ragu untuk entry saat indikator sudah mengatakan confirm uptrend, tinggal entry dan percaya saja. Yang penting ada cut loss di saat sistem tidak sesuai. Jadi, minimal loss dan maksimal profit. Demikianlah tren DOIT hari ini. DOIT sudah clear. Next kita ke Harum. Harum atau Harum Energi Tbk, hari ini di sesi ke-1, Harum menguat 5,2% di harga Rp1.820. Berdasarkan indikator, dapat kita lihat bersama bahwa sudah muncul kode up berupa panah naik sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Ketika indikator sudah muncul kode up, kita tinggal entry dan percaya saja Bapak Ibu. Yang penting di sini, di area support bawah kita tahu batas cut loss-nya ketika market tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dapat kita lihat di sini,
Apabila Harum hari ini mampu tetap bertahan di atas area resisten kuat di atas harga 1790 dan closing di atas harga 1790, maka besok Harum sudah confirm uptrend dan berpeluang menuju ke resisten di atasnya, yaitu ke 1970 sampai dengan 2470. Akan tetapi apabila Harum mengalami koreksi dan closing kembali di bawah support kuat di bawah harga 1760, maka Harum berpeluang melanjutkan penurunan ke support di bawahnya, yaitu di 1540. Dapat kita lihat untuk semua indikator nampak menukik ke atas, dan pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau sampai saat ini, memberikan sinyal yang bagus untuk Harum. Jika dilihat secara bandarmologi, Harum ini bandarnya lokal, kemudian bid offernya juga besar, finansialnya juga bagus, dan kalau saya lihat untuk kebanyakan trader lokal, itu entry-nya, average-nya ada di atas Bapak Ibu, di 2200-an, jadi di atas ini. Sehingga harga saat ini di 1820 termasuk harga murah untuk Harum. Sehingga bagi Bapak Ibu yang mau nyerok Harum bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk dibeli. Demikianlah tren Harum hari ini. Harum sudah clear, next kita ke Pegas. Pegas atau Perusahaan Gas Negara Tbk, hari ini di sesi 1 Pegas menguat 5,2% di harga Rp1.705 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu, berdasarkan indikator sudah muncul kode up berupa panah naik sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Di mana apabila sudah muncul kode up, maka kita sudah boleh curi start terlebih dahulu Bapak Ibu. Sekali lagi yang penting kita tahu batas cut loss-nya yaitu di area support bawah, ketika market tidak sesuai yang kita harapkan. Namun apabila arah market sesuai, Bapak Ibu bisa lihat kita bisa mendapatkan maksimal profit. Apabila Pegas di sesi kedua nanti mampu tetap bertahan dan closing di atas area persimpangan, di atas resisten kuat, di atas harga 1690, maka Pegas besok confirm uptrend, dan bagi Anda yang masih mau masuk ke Pegas masih boleh untuk entry atau bisa melakukan pesan beli di harga yang murah, yaitu di 1670 sampai dengan 1650. Dengan target kita yaitu di 1820 sampai dengan 1860. Apabila Pegas tetap bertahan di atas area 1690, maka Pegas berpeluang melanjutkan kenaikan menuju target yang lebih tinggi yaitu ke 1860. Dan apabila Pegas mengalami koreksi dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 1650, maka Pegas berpeluang turun menuju ke support di bawahnya yaitu ke 1580 sampai dengan 1500. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Pegas ini bandarnya lokal dan asing juga sudah mulai akumulasi 4 hari ke belakang, bid offernya juga bagus, finansialnya juga bagus, dan kalau saya lihat banyak bandar yang mulai akumulasi sejak Pegas di harga murah. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mencoba pesan beli di harga murah di 1670 sampai 1650 silahkan. Demikianlah tren Pegas hari ini. Pegas sudah clear, next kita ke MEDC. MEDC atau Medco Energy International Tbk hari ini di sesi 1, MEDC menguat 1,7% di harga Rp610. Dapat kita lihat bersama saat ini MEDC sedang berada di area persimpangan atau harga murah dan muncul panah naik sebagai salah satu kode entry point kita. Nah, apabila di sesi kedua nanti MEDC masih tetap mampu bertahan di atas area 610 dan closing di atas area 610, maka MEDC berpeluang melanjutkan kenaikan menuju ke 680 sampai dengan 700. Namun, apabila MEDC mengalami koreksi dan closing di bawah area 590 sebagai area support kuat di sini, maka MEDC berpeluang turun menuju ke 580 sampai dengan 540. Jika dilihat secara bandarmologi, MEDC ini bandarnya lokal Bapak Ibu, dan bandar tadi saya cek entry-nya banyak di area persimpangan atau di harga murah, yaitu di harga 600-an. Jadi saat ini masih termasuk harga murah Bapak Ibu, kita tidak terlalu jauh dari harga bandar.
Bagi Bapak Ibu yang bingung memilih emiten apa, emedisi bisa menjadi salah satu pertimbangan yang bagus untuk dibeli karena finansialnya juga bagus, bid offer-nya juga bagus, dan saat ini juga sedang berada di persimpangan atau di harga murah. Nah, demikianlah tren emedisi hari ini. Emedisi sudah clear, next kita ke ASI. ASI atau Astra International Tbk hari ini di sesi ke-1, ASI melemah 0,4% di harga Rp6.075. Dapat kita lihat, ASI masih tertahan di atas area support bawah di sini, di atas harga 5825. Tertahan di atas area support bawah memberikan kita sinyal bahwa ASI ada potensi untuk naik ke depannya. Apalagi di sini sebelumnya sudah muncul panah naik sebagai kode up. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada ASI, bisa cicil beli sebagian ASI di harga saat ini di 6075. Jangan lupa untuk batas cut loss-nya yaitu di support bawah di bawah 5825. Apabila kedepannya ASI kembali koreksi dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 5825, maka ASI berpeluang melanjutkan penurunan ke harga yang lebih rendah. Jadi, kami sarankan Bapak Ibu untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Namun apabila ASI kemudian menguat, maka Bapak Ibu mendapatkan harga yang rendah karena entry di ujung bawah sini. Untuk target terdekat ASI yaitu di 6675. Dan untuk target tertingginya yaitu di 7700. Apabila area resisten 1 di atasnya di sini di 6350 berhasil ditembus oleh ASI, maka ASI berpeluang melanjutkan kenaikan menuju ke 6675. Jika dilihat secara bandarmologi, ASI ini bandarnya asing. Asing saat ini sudah mulai akumulasi, bid offer-nya bagus, finansialnya bagus. Dan saat ini ASI termasuk berada di harga murah. Kenapa? Karena tadi saya cek banyak trader yang average-nya yang sudah entry pada ASI itu di 6.600-an. Jika Bapak Ibu entry atau curi start di harga saat ini di 6.075, maka masih mendapatkan harga yang lebih rendah. Jadi ASI bisa menjadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu untuk dibeli. Demikianlah tren ASI hari ini. ASI sudah clear, next kita ke LSIP. Untuk LSIP atau PP London Sumatera Indonesia, hari ini di sesi 1, LSIP menguat 1,2% di harga Rp1.250. Dapat kita lihat bersama di sini bahwa LSIP sudah mulai muncul kode up sejak tanggal 8 Juli yang lalu, di mana saat itu LSIP tertahan di atas area support bawah. Sekali lagi, jika indikator sudah muncul kode up, kita tinggal entry dan percaya saja Bapak Ibu. Yang penting adalah kita tahu batas cut loss kita di saat market tidak sesuai dengan arah yang kita harapkan. Batas cut loss kita yaitu di sini di area support bawah. Jika kemudian LSIP naik ke atas, maka Bapak Ibu mendapatkan profit maksimal karena kita entry di harga bawah, di harga yang lebih murah. Saat ini LSIP berada di area persimpangan atau harga murah, di mana apabila di sesi kedua nanti LSIP menguat dan mampu tembus di atas area resisten kuat di 1255. Apabila area 1255 berhasil ditembus oleh LSIP, maka LSIP berpeluang melanjutkan kenaikan menuju ke 1280, ke 1310, dan juga ke 1470. Akan tetapi, apabila LSIP kembali koreksi dan closing di bawah area 1210 sebagai area support kuat di sini, maka LSIP berpeluang turun menuju ke support bawah yaitu ke 1090. Secara bandarmologi, LSIP saat ini bandarnya lokal, bill offer-nya bagus, finansialnya bagus, dan harga saat ini, harga persimpangan atau harga murah, merupakan harga yang sama dengan bandar. Jadi, apabila marketnya koreksi turun, kita juga tidak kebanting terlalu dalam Bapak Ibu, karena entry di harga yang hampir sama dengan bandar. LSIP bisa menjadi salah satu emiten yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Saat ini kami ada fasilitas screener saham yang sedang uptrend dan downtrend sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi sulit-sulit mencari satu persatu emiten yang uptrend. Untuk screener sahamnya kami tunjukkan, kurang lebih seperti ini penampilannya. Bapak Ibu bisa memilih ingin di screening di tanggal berapa sampai kapan. Nah, tidak butuh waktu yang lama, beberapa emiten yang sudah ter-screener akan muncul info buy maupun info sell Bapak Ibu. Ini saya kesampingkan dahulu.
Contoh di sini ADMR muncul info buy. Mari kita lihat grafik ADMR. Nah, dapat kita lihat ya Bapak Ibu, untuk ADMR memang hari ini menguat atau bullish dan sudah muncul kode up berupa panah naik sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Selain itu pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau. Selama ADMR masih bertahan di atas area support bawah di atas harga 1450, maka ADMR berpeluang melanjutkan kenaikan menuju ke 2045 sampai dengan 2500. Lalu kita lihat lagi di sini LSIP muncul kode up dan kita lihat LSIP saat ini berada di persimpangan atau di harga murah ya Bapak Ibu. Nah, demikianlah beberapa emiten saham yang bisa kami review hari ini untuk Anda. Semoga review kami bermanfaat. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa jaga kesehatan. Salam Gaptek Profit.